Makanya kita kan melihat kasus per kasus penipuan dengan kedok agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para sahabat dimanapun Anda berada, di seluruh penjuru Nusantara maupun di mancanegara. Penyiar Anda Abu Salam Atorik memancar dari kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, melalui channel kesayangan Anda, Khairil Anas TV. Dalam edisi kali ini, Rabu 2 Februari 2022, Khairil Anas TV datang menyapa sahabat semua untuk berceloteh dengan topik berjudul menarik kembali benang merah antara Jamus dan Marioso. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Sahabat Khairil Anas TV, tahun 1998, ribuan unit sepeda motor merek Jamus terparkir di basement Masjid Minhajur Rosyidin, Pondok Gede, Jakarta Timur. Masjid Minhajur Rosyidin merupakan salah satu aset milik Islam Jamaah yang berada di bawah binaan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) yang sekaligus berfungsi sebagai pondok pesantren dan pusat keamiran untuk wilayah Indonesia bahagian barat. Sementara untuk Indonesia bahagian timur, pusatnya ada di Burengan, Kediri, Jawa Timur. Posisi Masjid Minhajur Rosyidin tidak jauh dari kawasan wisata bersejarah Lubang Buaya, Pondok Gede. Ribuan unit motor yang terparkir di basement masjid itu adalah sepeda motor jenis Mosin atau motor Cina yang siap dibagikan ke seluruh penjuru Nusantara sebagai hadiah untuk imam-imam kelompok yang merupakan wakil amir yang paling rendah. Tugas imam kelompok adalah mengawasi jamaah-jamaah pengikut amir Islam Jamaah yang bila digambarkan sebagai struktur pemerintahan, maka tingkat kelompok ini setingkat dengan kelurahan. Biasanya di sejumlah tempat atau di wilayah-wilayah terpencil, di bawah kelompok masih ada bawahannya lagi, yakni sub kelompok. Tapi itu hanya untuk wilayah-wilayah yang terpencil dengan jumlah warga yang sedikit. Maka sub kelompok ini dibina oleh imam kelompok terdekat. Adapun syarat untuk terbentuknya sebuah kelompok adalah minimal memiliki 100 jiwa atau 100 orang jamaah yang bersyarat, dalam artian sudah memiliki penghasilan tetap, yang artinya lagi sudah memenuhi kewajiban membayar persenan atau persepuluhan setiap bulannya untuk diserahkan kepada sang amir. Nah, sebagai tanda terima kasih amir kepada wakil-wakilnya yang ada di kelompok, maka pada tahun 1998 itu, keamiran Islam Jamaah mendatangkan ribuan unit sepeda motor yang dipesan langsung dari pabriknya di Beijing, Cina, dengan merek Jamus. Berdasarkan informasi yang dihimpun Khairil Anas TV, penamaan Jamus ini diambil dari nama kebun teh milik keamiran yang ada di wilayah Kosambi, Wojo, Jombang, Jawa Timur. Atau ada juga yang mengatakan bahwa penamaan Jamus untuk mengenang bahwa sebelum mendirikan keamiran sendiri, Nur Hasan sebagai pendiri Islam Jamaah adalah merupakan pengikut Jamatul Muslimin atau Jamus Hizbullah, pimpinan Wali Al-Kotah. Namun, apapun itu, jelas semuanya nampaknya memiliki hubungan cerita yang berkesinambungan. Kita kembali ke cerita tentang sepeda motor Mosin Jamus yang kemudian akhirnya berhasil dibagi-bagikan ke semua imam-imam kelompok yang ada di seluruh Indonesia, disertai satu pesan bahwa motor itu tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh dimodifikasi dan dirubah-rubah bentuknya, dan apabila rusak harus dikembalikan ke pusat keamiran. Salah satu ciri khas dari Mosin milik keamiran Islam Jamaah itu adalah suara khas yang keluar ketika di starter. Audio rekaman suara Amir Jokam Sultan Aulia yang mengingatkan pengendaranya untuk berhati-hati dalam mengendarainya, karena motor itu milik SB atau Sabilillah Jokam. Assalamualaikum
perhatian dulu masyarakat memakainya supaya hati-hati. Lanjut cerita, Kamiran yang telah mengeluarkan dana yang banyak untuk mendatangkan ribuan unit sepeda motor itu kemudian berpikir keras mencari cara bagaimana memulihkan atau mengembalikan dana yang sudah terlanjur keluar itu. Menurut informasi dari sejumlah mantan pengikut Islam Jemaah yang dahulunya merupakan orang terdekat dengan Kamiran menyebutkan bahwa tidak lama setelah Kamiran Islam Jemaah LDII mengeluarkan biaya miliaran itu, terbesit sebuah ide untuk membangun sebuah bisnis investasi, yakni bisnis penembusan rekening listrik. Jamus itu dulu dipesan itu mulai zamannya krisis tahun 98. Nah, terus kemudian selesainya itu perkiraan itu tahun 99 tahun 2000. Nah, setelah itu di tahun 2000 itu tuh rame-ramenya mengenai Marioso. Nah, Marioso itu nggak lama itu hanya setahun itu yang meledaknya Marioso itu. Nah, di tahun 2001 itu Marioso meledak gitu loh. Jadi waktunya sangat nggak lama sekali, ya gara-gara Jamus itu. Hal itu bermula ketika salah seorang pentolan LDII Islam Jemaah yang bernama Marioso yang mengajukan rencana bisnis ini kepada Kamiran dan mendapatkan persetujuan dari pihak kepengurusan, baik kepengurusan Kamiran maupun kepengurusan Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang menaunginya. Secara kebetulan pada saat itu, perusahaan listrik negara memang sedang membuat program penagihan rekening listrik yang dipercayakan kepada pihak ketiga. Pihak ketiga ini akan memberikan dana talangan terlebih dahulu kepada pihak PLN untuk menutupi tunggakan listrik perusahaan-perusahaan besar. Dan nantinya pihak ketiga ini akan mendapatkan keuntungan yang diperoleh dari dana tunggakan yang dibayarkan oleh perusahaan-perusahaan besar yang menunggak itu. Iya. Waktu itu semua jamaah siapa yang tidak tertarik dengan usaha yang begitu menggiurkan. Tentunya bagi orang yang punya uang menganggur di rumah. Karena kalau jamaah yang paham kan tidak mau dia menyimpan di bank terus kemudian mengambil keuntungannya. Kalau tetap disimpan di bank, keuntungannya tidak diambil. Nah, ini dianggap bahwa usaha ini dari Bapak Imam sudah tentu. Melihat sistem kerja dan laba yang akan diperoleh cukup besar, yakni mencapai 25% per bulan, maka rencana itu pun mendapat restu dari Keamiran Jokam Islam Jemaah dan dinyatakan sebagai bisnis yang halal. Maka dibentuklah pula sebuah kelompok usaha bernama Severori Persada. Namun, untuk menjalankan bisnis ini, pengelola membutuhkan suntikan dana dari investor, dan investor yang dimiliki oleh Keamiran Jokam sudah barang tentu adalah para pengikut setianya, yakni para jamaahnya. Itu pasti. Oh, itu kasus lama itu. Gara-gara Jamus itu keuangan persenan dari pusat kan menipis, makanya bikin ulah pura-pura Marios itu. Ribuan anggota jemaah LDII Islam Jemaah baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri beramai-ramai menyetor uang sebagai saham untuk investasi guna menjalankan bisnis Keamiran Islam Jemaah itu. Bahkan ada yang berinvestasi sampai ratusan miliar rupiah. Kas Keamiran yang tadinya terkuras untuk mendatangkan ribuan unit sepeda motor, kini perlahan-lahan terisi, bahkan jumlah dana yang masuk jauh berlipat-lipat jumlahnya dibandingkan yang telah dikeluarkan. Sampai akhir tahun 1999, bisnis itu masih berjalan lancar. Namun memasuki tahun 2000, beberapa nasabah sudah mulai kesulitan menarik dananya. Menyusul ketahuan bahwa investasi itu ternyata bodong, dana yang mereka tarik selama beberapa bulan di awal-awal itu ternyata dana dari setoran jamaah yang baru bergabung, bukan dari keuntungan bisnis. Diketahui pula bahwa Severori Persada tidak terdaftar sebagai pihak ketiga yang bekerja sama dengan PLN.
Puncaknya pada Desember tahun 2000, para jemaah LDI yang telah menanamkan saham dan merasa dirugikan dengan biaya itu menggeruduk rumah Marioso di Mojokerto. Mereka meminta uang mereka dikembalikan, namun upaya itu tidak membuahkan hasil. Dikutip dari Tempo.co di tahun 2004 hingga 2011, beberapa orang korban penipuan investasi bodong Marioso dari berbagai daerah, di antaranya Adi Kurdi asal Solo yang berinvestasi sebesar 136 miliar rupiah, Effendi asal Jombang 43 miliar rupiah, Suharyanto asal Pasuruan menanamkan modal 26,8 miliar rupiah, dan Mustafa asal Jombang menyerahkan dana sebesar 23 miliar rupiah. Mereka melaporkan kasus penipuan yang menimpa mereka kepada Polres masing-masing. Hingga akhirnya pada 16 Juni 2005, Polda Jawa Timur menetapkan Marioso dalam daftar pencarian orang yang sampai saat ini belum berhasil diketahui keberadaannya. Itu kalau saya waktu dulu tak mikir gitu, katanya uang dibawa lari Marioso, dibawa kabur Marioso. Seharusnya kalau dibawa kabur, aset-asetnya semua kan disita. Bank nomor rekening bank dibekukan ya. Nyatanya enggak kan? Pada saat itu masih Bapak Imam itu, siapa itu waktu itu? Dohir masih minta uang per gundul itu 10.000 rupiah waktu zaman dulu itu. Ngetes keriduan, keikhlasan, ketaatan sama Bapak Imam. Masih ingat aku. Beberapa pengikut Islam Jamaah merasakan ada kejanggalan dalam penyelesaian kasus Marioso tersebut. Sebagian beranggapan bahwa Marioso hanyalah nama rekayasa yang dibuat-buat oleh keamiran untuk berlepas tangan dan untuk menyelamatkan aset-aset keamiran. Padahal nyata, bisnis tersebut dijalankan atas persetujuan dan perintah keamiran Islam Jamaah. Sesungguhnya yang paling bertanggung jawab dalam kerugian yang menimpa jamaahnya adalah sang amir. Namun dengan adanya nama rekayasa Marioso, maka dengan mudah keamiran Islam Jamaah lari dan lepas dari tanggung jawab. Dana triliunan rupiah yang ditarik dari seluruh jamaahnya pun aman di kas keamiran. Sementara kasusnya menguap di telan angin. Pertanyaan kita adalah, sampai kapan pengikut setia yang unyu-unyu ini akan terus diperas dan diperah? Sampai kapan kalian para pembesar ingin terus menipu dan memperdaya atas nama agama? Untuk kalian saudaraku para pengikut Islam Jamaah, kami tahu kalian tulus dan ikhlas ingin mencari pahala. Tetapi sesungguhnya kalian sedang diperas, dikuras, namun tak merasa. Karena memang kalian sengaja dibuat bodoh, dungu, dan lemah. Butuh berapa banyak lagi korban penipuan berkeruk agama ini dibiarkan terus menggurita? Sudah saatnya bubar dan tamat berkalang tanah. Untuk para pembesar Jokam Islam Jamaah LDII, takutlah kalian dengan ancaman azab Allah. Jalan yang kalian tempuh adalah jalan yang salah, memperkaya diri dengan jalan memperdaya jamaah. Taubatlah sebelum semuanya terlambat, dan sudahilah segera. Sekian celotehan kita kali ini. Jazakumullahu khair. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.